Oke, hari ini kita mau ibadah lagi, walaupun di sana cuacanya lagi hujan. Yuk kita mau tetap semangat buat Tuhan ya, oke? Kita mau berdoa dulu sebelum ibadah. Bapak, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan, walaupun di sana lagi hujan, tapi Engkau yang selalu memberkati kami, Engkau yang memberi hikmat pada kami Tuhan, Engkau yang turunkan sukacita atas kami pada sore hari ini Tuhan, sehingga ibadah kali ini Tuhan menjadi rema buat kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk kita mau sama-sama pujikan Yesus mulia. Yuk kita mau semangat ya buat Tuhan ya, oke? Katakan terangmu, terangmu yang telah membuat hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru, dilangkahkan aku dan memujimu. Hidupku tak sama, hidupku tak sama sejak kau ada, dan ini yang telah bisa sekarangnya, kasihmu yang selalu cukup bagiku. Keagunganmu, keagunganmu berdasarkan terpancar dari indahnya dunia, segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya, sungguh tiada tandanya. Kita mau ulangi dari awal ya.
Oke, kita selesai menyembah Tuhan. Yuk kita mau masuk ke hadiratnya Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau memandang wajahnya Tuhan. Kita mau lihat setiap kebaikannya Tuhan selama seminggu ini. Sebelum kita mau menyembah Tuhan, aku ingin kalau kalian mau menyanyi dengan meresapi lagu-lagunya, meresapi kata-katanya untuk kita bisa rasakan hadiratnya Tuhan. Tuhan yang kurindukan, ya Tuhan, aku berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, Tuhan di hadiratmu. Tuhan yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihimu. Kita mau ulangi lagu ini bersama. Tuhan yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Tuhan yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih segala yang ada. Lebih dalam ku cinta Kau, Yesus, ku
lagi, ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku Aku mengasihimu dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku, haleluya, aku mencintai selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati dan segenap jiwa, menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Katakan demikian, lebih dalam lagi, ku cinta kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Kita mau katakan lebih dalam, lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam
segala yang ada, lebih dan lagi ku cinta kau Yesus, mengasihimu, mengasihimu. Bapak, kami bersyukur kalau Engkau telah mengasihi kami Tuhan, kalau Engkau telah memberikan kasih-Mu Tuhan lewat kayu salib-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapak atas semuanya itu Tuhan. Dan sekarang Bapak kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang memberikan hikmat pada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan dapat merema dalam hidup kami Tuhan, dan kami dapat melakukannya sehingga kami menjadi berkat bagi teman-teman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, berikan kami telinga dan hati yang mau dan siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan Engkau yang memberikan kami hikmat untuk mengerti Tuhan buat setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat Nelson dan Yayan ya, buat pelayanannya pada sore hari ini. Oke teman-teman, semuanya masih bersemangat hari ini? Ya, kita hari ini kembali bersama-sama untuk beribadah ya. Hari ini kita spesial banget karena kita akan dilayani oleh kakak kita, namanya Kak Novi ya. Kak Novi ini berjemaat di Gereja Abalov Surabaya gitu ya. Beliau sengaja diimpor pada sore hari ini ya untuk ngobrol di DLC ya. Iya. Oke, tanpa lama-lama lagi yuk kita sambut yuk Kak Novi. Silakan Kak Novi. Hai teman-teman semuanya di DLC Max. Senang banget hari ini Kak Novi bisa join di ibadah ya. Meskipun kita terpisah jarak cukup jauh Jakarta Surabaya, tapi luar biasa hari ini bisa satu kehormatan diundang untuk sharing ke teman-teman semua ya. Hari ini Kak Novi akan share tentang satu kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau mungkin minggu-minggu kemarin sudah sama-sama ya belajar tentang intimacy, tentang hubungan dengan Tuhan, bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang intim. Nah, hari ini kita mau lanjutin dengan satu judul yang Kak Novi sampaikan, yaitu Life Transformation Through Intimacy with God. Jadi ada transformasi kehidupan melalui keintiman dengan Tuhan. Hari-hari kemarin ya, sejak tahun lalu, Kak Novi berjemaat di Abalov yang di Taman Palem. Suaraku, sorry ya, agak berisik ya. Kedengaran nggak? Maksudnya berisiknya terlalu mengganggu nggak? Enggak ya? Kak Novi, enggak, lanjut aja. Oke. Ya. Kami di teman-teman di Youth Abalov Palem, kami belajar sama-sama bagaimana kami bertemu dengan Tuhan setiap hari, yaitu melalui Coram Deo. Mungkin udah sering ya, Kak Hana atau Tante Hana juga sudah sering sampaikan tentang Coram Deo, bagaimana kita ketemu Tuhan 24 jam, 7 kali 24 jam kita sama-sama belajar. Kapanpun, dimanapun kita bisa ketemu dengan Tuhan. Tapi kualitas ketemu dengan Tuhannya tergantung kepada kita masing-masing lagi. Bagaimana kita memaksimalkan setiap waktu, setiap jam yang ada. Meskipun kita sedang belajar, meskipun juga mungkin ada teman-teman juga yang bekerja gitu ya, ataupun
melakukan aktivitas lainnya, gimana kita tetap bisa komunikasi sama Tuhan setiap waktu. Nah, dengan komunikasi yang intens sama Tuhan itu akan membangun. Banyak sekali kesaksian yang terjadi di teman-teman di Abba Love Youth Palem. Mereka ngalamin gimana ketika waktu doa makan aja mengucap syukur sampai dilawat Tuhan gitu ya. Padahal doa makan itu doa yang simpel yang setiap hari kita juga lakukan gitu. Tapi ketika merenungkan lebih lagi, Tuhan bisa melawat gitu ya. Tuhan juga bisa melawat ketika jam-jam mereka di kendaraan sedang perjalanan menuju sekolah, kantor gitu. Kalau sekolah mungkin lebih banyak kan online ya, teman-teman yang menuju kantor, kampus mungkin masih ada yang mengerjakan tugas mereka. Tuhan bisa bicara gitu dalam perjalanan, Tuhan bisa lawat, Tuhan bisa berbicara secara pribadi dengan teman-teman. Dan Kak Novi juga ngalamin ketika Kak Novi bekerja, Kak Novi melakukan aktivitas sehari-hari di kantor, Tuhan ingatkan selalu gitu loh. Ketika mengingat Tuhan, ketika melibatkan Tuhan dalam pekerjaan, Tuhan bisa ingetin gitu gimana pas situasi yang hektik ya, yang sibuk sekali dan juga pasti ada tekanan-tekanan di dalam pekerjaan, Tuhan bisa bicara gitu untuk ayo redam emosinya, jangan sampai emosinya tidak menjadi berkat. Lebih lagi ya dalam perkataan, karena kadang-kadang kita dalam situasi emosi, dalam situasi tertekan, kata-kata kita akan tidak baik gitu yang keluarnya. Nah, Tuhan ajar banyak sekali tentang Koramdio ini ya, ketika berjalan bersama Tuhan setiap hari, mengalami Tuhan setiap hari. Dan bahkan kami mulai November kemarin setiap Senin dan Kamis pagi, jam 5 pagi kami sudah bangun ya, belajar untuk mendisiplin tubuh, yang mempersembahkan tubuh, seperti di Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa kita mau mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Bapa. Ya, tubuh secara fisik memang ya teman-teman pasti mungkin enakan bangun siang gitu ya setiap harinya ya, tapi ketika belajar mendisiplin tubuh, bangun pagi untuk saat teduh bareng-bareng, doa pagi bareng-bareng, itu nggak mudah memang. Dan kami praktekkan gitu, dan masih berjalan sampai hari ini ya, setiap Senin dan Kamis. Belum kalau yang dari ibadah keluarga, mereka sudah setiap hari, kecuali hari Minggu, karena hari Minggu kan ibadah online bareng. Jadi Senin sampai Sabtu rutin, setiap jam 5 pagi sampai jam 7 pagi kami beribadah ya, saat teduh, ketemu Tuhan. Dan di situ bisa menyampaikan, saling menguatkan. Selain firman Tuhan yang dibagikan, kita juga bisa saling mendoakan di situ. Nah, ini salah satu hal yang kami praktekkan ketika kami Koramdio, ketika kami belajar intimasi sama Tuhan. Bukan hanya itu, ketika kita mempersembahkan tubuh, bukan hanya fisik kita setiap hari bangun, mungkin juga yang berolahraga, bukan hanya itu, tapi juga secara pikiran, jiwa bicara tentang hati dan pikiran ya. Kita belajar untuk persembahkan sama Tuhan. Apakah pikiran kita kudus? Apakah perkataan kita kudus? Apakah kita beresponnya dengan benar atau enggak? Ya, lewat kita intim sama Tuhan, kita Koramdio sama Tuhan setiap hari, kita bisa terus bertumbuh dalam hal ini, mengelola pikiran, emosi, hati kita, perkataan kita. Nah, itu yang sekilas yang Kak Novi mau share ya, tentang apa yang sudah Kak Novi juga alami dan juga teman-teman di Abba Love alami.
bulan-bulan dari akhir tahun kemarin sampai awal tahun ini. Nah, Kak Novi juga rindu lewat hari ini juga teman-teman, selama bulan ini, bulan intimasi sama Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan, teman-teman mengalami transformasi hidup. Teman-teman mengalami perubahan. Bukan hanya di diri teman-teman sendiri. Nah, yuk kita mau baca beberapa ayat firman Tuhan di Efesus 1 ayat 1 sampai 10. Dikatakan bahwa ayat pertama dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, kita baca 5 ayat ini. Background firman Tuhan, surat Efesus ini adalah surat dari Paulus untuk jemaat di Efesus ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang baca. Ya, kalau yang belum, teman-teman bisa nanti setelah ibadah, teman-teman buka lagi, baca lagi, gali lagi ya, renungkan firman Tuhan. Nah, di ayat 4 dikatakan bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Nah, teman-teman, setiap kita adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah pilih. Ya, coba katakan pada diri sendiri, Tuhan sudah pilih saya menjadi tidak bercacat, menjadi kudus dan tak bercacat. Ya, katakan sama, kalau kiri kanan mungkin sulit ya. Ada yang sendiri, ada yang rame-rame ya. Ya, jadi katakan buat diri sendiri, saya sudah dipilih Tuhan. Ya, supaya hidup kudus dan tidak bercacat. Nah, di ayat 5 dikatakan lagi bahwa dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Nah, ini Kak Novi bold ayat kelima ini karena ayat ini yang Kak Novi mau bahas. Ya, setiap kita sudah dipilih, firman Tuhan bilang, menjadi anak-anak-Nya. Nah, dalam hubungan kita sama Tuhan, hanya di kepercayaan kita, yang dimana kita sebagai umat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ya. Sebutan Bapa dan anak ini, status kita sebagai anak, dan kita memanggil Allah itu Bapa, itu menunjukkan satu hubungan yang erat, hubungan yang seperti ayah dan anak pada umumnya ya, ayah kandung di bumi. Dan nggak bisa terpisahkan gitu. Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita tidak bisa terpisahkan dari kasih Yesus gitu. Karena ketika kita terima Tuhan, Tuhan ada di dalam kita dan kita juga di dalam Tuhan. Ya, tergantung kitanya mau terus hidup di dalam Tuhan enggak gitu ya. Tapi secara status dikatakan bahwa kita anak-anaknya Tuhan gitu. Kita anak-anaknya Bapa, kita memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Apa sih selama ini yang menjadi gambaran teman-teman terhadap Tuhan ketika teman-teman berdoa memanggil Bapa? Apakah masih dalam gambaran Bapa itu yang menyeramkan, Bapa itu yang galak gitu ya? Nah, kita mau sama-sama ubah persepsi hari ini, teman-teman, gambaran tentang Bapa di dalam hidup kita. Mungkin teman-teman sudah belajar juga di SPK, di mana teman-teman dipulihkan gambar Bapa ya, transformasi di dalam hidup teman-teman, dalam gambaran tentang Bapa. Nah, tapi di hari-hari kita mau belajar untuk ketika kita intim sama Tuhan, kita tidak boleh lupa bahwa status kita anak. Nah, seringkali
kita lupa, kita anak yang dikasihi Tuhan. Nah, Kak Novi sempat ngalamin gini, ada waktu-waktu di mana kok sepertinya kalau ada orang yang membandingkan, ada orang yang mencoba mendikte atau tidak enaklah mengkritik seperti itu, bisa memicu untuk Kak Novi menunjukkan sesuatu nih, melakukan, oh enggak, gue nggak seperti itu gitu, saya nggak seperti itu gitu, menunjukkan, oh saya bisa lebih. Nah, ketika kita berespon seperti itu, nah Kak Novi sendiri diingetin, ingat Novi, kamu ini anak, status anak. Perkataan manusia tidak mengubah status kamu sebagai anak. Penilaian manusia tidak mengubah status kamu sebagai anak Bapa. Kadang-kadang kita mencoba menunjukkan diri, kita mencoba menonjolkan diri, entah lewat yang cewek-cewek biasa ya, dandan mungkin, ya mulai dandan, mulai bersolek, mulai menunjukkan, oh ya aku nih cantik gitu ya, dengan berbagai cara apapun gitu. Bahkan yang kita tahu teman-teman mungkin sering nonton nih ya, ada yang suka nonton drakor, ya kita bisa lihat bahwa baru-baru ini ada film apa True Beauty ya, gimana orang yang wajahnya nggak cantik mencoba mempercantik diri gitu dengan dia melihat tutorial dandan gitu ya di YouTube ya. Terus bagaimana mengubah penampilannya supaya apa? Lebih dihargai orang. Supaya lebih dihargai teman-temannya, tidak dibully. Nah, apapun penampilan kita sebenarnya, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu adalah kasih karunia yang Tuhan kasih. Tidak peduli penilaian manusia terhadap kita apa? Cantik, ganteng, jelek, apalagi. Terus kalau cantik itu mesti putih, wanita cantik itu mesti kurus dan tinggi gitu ya. Cowok ganteng itu mesti mulus. Itu penilaian manusia semuanya. Tapi yuk kita sama-sama balik lagi. Tuhan melihat kita seperti apa sih? Dikatakan di ayat 4 apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Ya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, ingat status kita anak. Status kita anak Tuhan yang dikasihi dan tidak berubah. Mau kita pintar, mau kita kurang pintar matematika misalkan. Ada orang yang minder gara-gara apa? Saya nggak pintar bahasa Inggris gitu. Pernah kejadian Kak Novi layani satu camp ya, leadership camp. Ada anak SMP, dia SD-nya waktu itu di sekolah yang nasional. Ketika masuk SMP, anak ini anaknya wanita, dia masuk ke sekolah yang nasional plus, yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Dan dia cerita, saya dibully, Kak. Kenapa? Gara-gara saya nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang. Bahasa Inggris saya nggak bagus. Gitu. Loh, sampai gambar dirinya menjadi rusak gara-gara apa? Bulian. Bulian teman-temannya yang mengatakan dia nggak bisa bahasa Inggris. Nah, Tuhan nggak melihat kepandaian kita, kelebihan kita. Intinya adalah yang Tuhan lihat, kita utuh, tak bercacat di hadapan Tuhan, dan kita adalah anak-anaknya yang Dia kasihi. Nah, teman-teman, ketika kita intim sama Tuhan, perasaan-perasaan atau pemikiran-pemikiran itu akan mulai Tuhan bukakan dan Tuhan sembuhkan. Ya, sepanjang Kak Novi share sore hari ini, kalau Tuhan ingatkan sesuatu di teman-teman ya, mungkin teman-teman ada yang seperti yang Kak Novi katakan atau Tuhan ingetin yang lain gitu loh. Teman-teman jangan hesitate jangan ragu, jangan malu-malu untuk teman-teman datang ya, akui sama Tuhan. Tuhan ya aku kayak gitu. Kita harus jujur ketika kita datang sama Tuhan seperti anak kecil datang sama bapaknya,
dia terbuka, jujur apa adanya. Tidak ada yang disembunyikan. Nah, teman-teman yuk, kalau Tuhan ingetin hari ini, ya datang sama Tuhan. Minta Tuhan, saya mau pulih. Ya Tuhan, saya luka Tuhan. Dari perkataan teman-teman saya, ya dari penilaian orang, dari mungkin penilaian orang tua juga, ya itu yang mengakibatkan luka di dalam hidup teman-teman. Ya, sore ini biarkan kasih Tuhan yang memulihkan kita, kasih Tuhan yang menyembuhkan teman-teman, ya dari perasaan, dari pikiran yang seperti itu, dan perkatakan terus bahwa teman-teman anak Allah, ya teman-teman anaknya Tuhan. Nah, di ayat selanjutnya dikatakan supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Tujuan kita menjadi anak Tuhan adalah di ayat 6 ini supaya apa? Terpuji kasih karunia Tuhan, supaya nyata kasih karunia Tuhan, kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Tujuan kita untuk juga intim sama Tuhan. Ya, ketika kita intim sama Tuhan, seperti kalau teman-teman pernah baca kisah Musa, ya ketika dia ketemu Tuhan di Gunung Sinai, ya setelah turun gunung, apa yang dialami Musa? Wajahnya bersinar, ya ada kemuliaan Tuhan. Nah, inilah yang kita mau capai sama-sama. Ya, bagaimana kita memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Di ayat 7 dikatakan sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ya, ada hikmat, ada pengertian, ada pengampunan yang kita alami ya ketika kita datang sama Tuhan. Mungkin kita ada yang hari-hari ini teman-teman masih jatuh bangun di dalam dosa. Teman-teman jangan menyerah. Ayo bangkit. Amsal katakan 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangkit kembali. Teman-teman, berapa banyak teman-teman yang sedang jatuh bangun hari ini? Ayo bangkit. Ya, Kak Novi mau kuatin teman-teman bahwa ada kasih karunia Tuhan, ada pengampunan dosa. 1 Petrus mengatakan bahwa ketika kamu mengaku dosa, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ya, datang sama Tuhan, bertobat. Tapi ingat, satu hal yang kita harus pegang juga adalah Pak Allah tidak mudah dipermainkan. Ya, jangan main-main lagi sama dosa. Ketika kita bertobat sungguh-sungguh. Ya, jangan biarkan kita hidup di dalam dosa lagi. Ya teman-teman, kita hidup di dalam waktu-waktu menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Waktunya semakin dekat, kita tidak tahu berapa lama lagi Tuhan akan datang. Nggak ada yang tahu, ya hanya Tuhan Yesus yang tahu kapan Dia mau datang gitu. Nah teman-teman, pergunakan waktu dengan sebijak-bijaknya, semaksimal mungkin. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya, ayat 9, kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai penggenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ya, ingat kita hidup di dunia, kita ada di dunia, ada tujuan yang mulia yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita masing-masing. Ya, melalui apa? Melalui banyak hal. Nah, teman-teman, kita mau sama-sama ya cari Tuhan. Cari tahu kehendak Tuhan buat kita apa. Ya, lewat kita intim sama Tuhan setiap hari. Bagaimana dengan saat teduh teman-teman? Bagaimana dengan waktu-waktu penyembahan? Hari-hari ini di ibadah kami, Kak Novi, di mana Kak Novi berada, kami sedang menggalakkan untuk kami tidak hanya bersaat teduh, tapi belajar mencatat saat teduh. Ya, kemarin baru kami membuat 1 buku jurnal sama-sama, dan responnya cukup baik, teman-teman sangat senang sekali, dan
mau belajar sama-sama, saling menguatkan, saling mengingatkan untuk kita sama-sama belajar mencatat, ya. Apa yang Tuhan bicara sih hari ini, firman Tuhan hari ini, bukan hanya pas saat teduh, mungkin juga waktu ibadah, waktu komsel, ya, teman-teman bisa mulai mencatat. Dengan mencatat kita bisa merenungkan lagi lebih dalam, ya. Ada catatan-catatan bisa kita baca kembali ketika sudah lewat, gitu. Nah, Kak Novi sempat mengalami dari remaja, ya, mulai dari SMP waktu itu. SD bahkan sudah belajar mencatat waktu sekolah minggu. Ya, waktu masih sekolah minggu belajar catat saat teduhnya. Tuhan bicara apa lewat firman Tuhan hari ini? Ya, dosa apa yang ditegur? Janji Tuhan apa gitu. Nah, itu dicatat. Mungkin nggak tiap hari ya masih ada yang bolong-bolong mencatatnya, tapi saat teduhnya yang tidak boleh bolong, ya. Dan ketika sudah lewat waktu, pernah waktu tahun sekitar 11 tahun lalu yang Kak Novi ingat sekali, di mana Tuhan berjanji satu janji Tuhan di awal tahun, dan berapa bulan kemudian Tuhan nyatain gitu. Tuhan nyatakan janji Tuhan tersebut. Kak Novi lupa tuh Tuhan pernah ngomong, tapi Kak Novi catat di buku jurnal saat teduh. Dan ketika buka-buka kembali, loh kok ini tanggal 8 Januari Tuhan udah sempat ngomong ya. Dan sekarang Tuhan udah genapi gitu. Itu seperti ada satu kegembiraan gitu waktu bisa melihat, iya Tuhan sudah ngomong. Untung saya mencatat ya gitu. Ternyata Tuhan sudah persiapkan dari awal tahun untuk masa-masa sukar gitu, masa-masa yang tidak enak dan sekolah kehidupan yang baru gitu. Maupun juga beberapa tahun lalu gimana Tuhan janjikan satu perbesaran kapasitas ya di dalam pekerjaan, dan itu pun terjadi gitu setelah beberapa bulan kemudian, dan semua dicatat. Kak Novi bisa review lagi pas Kak Novi buka catatan saat teduh. Nah, teman-teman, Kak Novi mau ajak nih teman-teman ya mulai hari ini saat teduhnya jangan dibiarkan cuma lewat gitu aja, ya. Ketika ditanya kemarin saat teduhnya tentang apa gitu, udah lupa. Jangankan saat teduh, yang cuma dengar khotbah ibadah seminggu sekali juga seperti itu gitu ya, karena tidak mencatat. Jadi kemarin Kak Hendro sharing firman-nya tentang apa? Wah, saya lupa. Karena apa? Tidak mencatat gitu, tidak ada yang di-record ya. Tapi ketika teman-teman mencatat, otomatis ada, kalau yang orang psikologi pasti ngerti ini. Ya, ada syaraf yang merekam. Syaraf-syaraf kita tuh, motorik kita tuh merekam. Membuat kita lebih mengingat apa yang kita dengar ya. Apalagi orang yang punya tipe kinestetik. Kak Novi agak lebih dominan kinestetiknya. Jadi apapun kadang-kadang ya, bos lagi ngomong pun di kantor, saya harus nyatet gitu loh. Oh iya, ini dia ngomong ini. Itu akan lebih sambil mikir gitu. Ketika tangan bergerak gitu ya. Bahkan mungkin ketika catat firman juga Tuhan lebih banyak bukain lagi gitu, insight-insight baru ketika sambil bergerak tangannya. Nah, yuk teman-teman, Kak Novi mau ajak teman-teman terus ya setia saat teduhnya, mencatatnya, bangun keintimannya sama Tuhan. Nah, ini yang Kak Novi mau sampaikan juga, bahwa ingat kita anak-anaknya Tuhan. Ya, Yohanes 1 ayat 12 mengatakan bahwa kita sudah dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Dan jangan lupakan itu. Ya, dimanapun teman-teman, status teman-teman nggak berubah. Mau teman-teman jatuh dalam dosa, baru tadi pagi aja jatuh dalam dosa, saat ini status teman-teman nggak berubah. Teman-teman masih anak-anaknya Tuhan. Ya,
teman-teman anak yang dikasihi Tuhan. Nah, ketika Kak Novi merenung, apa sih Tuhan yang selain keintiman buat diri sendiri ke Tuhan, ya keuntungannya bukan hanya buat diri sendiri, tapi ada dampak yang bisa kita berikan ketika kita intim sama Tuhan. Ya, ada transformasi hidup. Kak Novi diingatkan tentang kisahnya Yusuf, bagaimana dia dibully sama saudara-saudaranya sendiri, bagaimana dia ngalamin penderitaan, ya, jadi budak, dijual oleh saudaranya sendiri. Kalau kita diperlakukan seperti itu, pasti kita akan berasa luka, ya, marah, pahit mungkin. Dan Yusuf pun mengalami waktu itu. Ya, tapi apa yang dialami Yusuf ketika Tuhan izinkan musim-musim yang tidak enak terjadi di dalam hidupnya, dia belajar respon yang benar. Ya, teman-teman bisa baca nanti di kisah Yusuf di Keluaran 37 sampai 50. Bagaimana dia mulai dapat mimpi dari Tuhan, ya ada visi yang Tuhan beri ketika dia masih muda. Nah, teman-teman masih muda, ya masih pelajar, mahasiswa. Mungkin juga yang sudah menikah kayak Kak Hendro, Kak Lisa, ya masih muda juga. Ya, Tuhan masih mau melakukan banyak hal gitu di dalam hidup kita, dan yuk dekat sama Tuhan, minta Tuhan, apa sih visinya Tuhan buat hidup saya? Ya, Tuhan beri mimpi, beri penglihatan. Mazmur berkata, beri mimpi dan penglihatan. Pernah dengar lagu itu ya? Nyatakan isi hatimu. Nah, ini salah satu doa kita sama Tuhan sebagai anak-anak muda. Ya, minta Tuhan bukakan apa yang menjadi tujuan hidup, yang selain memang kita memenangkan dunia, memenangkan bangsa-bangsa. Lewat apa? Ya, lewat apanya? Teman-teman mesti cari. Mesti tanya Tuhan. Nah, seperti Yusuf, dia mengalami satu transformasi kehidupan dimulai dari apa? Dirinya sendiri. Dia berdamai dengan dirinya sendiri. Ketika dia dibuang, ketika dia dihina, mungkin sebagai budak, diperlakukan kasar, di penjara, ya dia belajar berdamai dengan diri sendiri. Dan ada perubahan, ada transformasi di dalam hidupnya. Selain diri sendiri, apa yang dialami juga di dalam keluarganya, ya terhadap saudara-saudaranya. Bagaimana dia mau mengampuni. Ketika kita mau diproses sama Tuhan, kita terbuka, mungkin nggak enak prosesnya. Tapi memang salah satu cara untuk kita bisa menang atas proses, kita mesti belajar mengampuni, ya. Mengampuni diri sendiri seperti tadi yang Pak Novi sampaikan di awal-awal, ya. Mungkin kita melihat kita tidak seperti penilaian manusia yang cantiknya, yang dibilang cantik itu putih, rambut lurus, tinggi, 170 cm gitu ya, secara fisik. Nah, teman-teman berdamai, ampuni diri teman-teman sendiri. Lalu juga orang-orang yang menilai teman-teman, mungkin dari keluarga, yang terdekat itu keluarga ya. Ada penolakan-penolakan yang terjadi dari saudara ataupun dari orang tua, dari keluarga yang lain. Teman-teman mesti belajar ampuni. Ya. Kalau teman-teman mau mengalami satu terobosan besar, pengampunan itu penting. Ya, tidak boleh menyimpan akar pahit. Karena firman Tuhan katakan bahwa Allah adalah kasih. Ya, sebab itu kita juga harus hidup di dalam kasih. Nah, ampuni dirimu sendiri, terima dirimu sendiri, keluargamu, orang-orang terdekatmu, di dalam keluarga, ya, maka transformasi itu akan juga bisa dilakukan. Ada perubahan.
ketika teman-teman menerima keluarga, ketika seperti Yusuf menerima keluarganya, ada perubahan terjadi di keluarganya, di kakak-kakaknya. Mau nggak teman-teman jadi pengubah bagi dirimu, bagi keluargamu? Bagi siapa lagi? Otoritas, ya, transformasi dari diri sendiri dan kepada otoritas kita, terhadap otoritas kita. Bagaimana Yusuf juga dia otoritasnya ayahnya ya waktu itu ya, ayah ibunya. Nah, seperti kita juga kepada orang tua kita, bagaimana kita mau mengasihi orang tua kita. Kita mau menerima keadaan kondisi. Mungkin kita nggak bisa meminta sama Tuhan untuk dilahirkan di keluarga yang berada berkecukupan, keluarga yang lengkap. Gitu. Mungkin teman-teman ada di antara kita ataupun di luar sana juga yang lahir hanya mengenal ibunya, tidak tahu papanya ada di mana, atau sebaliknya. Gitu. Nah, teman-teman, kita tidak bisa pilih kita lahir di mana, kita lahir dari orang tua seperti apa, ekonominya seperti apa. Tapi ketika kita lahir, ingat tadi yang di Efesus, Tuhan sudah tetapkan hidup kita untuk jadi anak-anak Tuhan, ya, untuk jadi orang-orang yang membawa transformasi bagi keluarga. Otoritas bicara tentang siapa lagi? Mungkin guru, ya, teman-teman yang masih sekolah, gurunya teman-teman itu otoritasnya teman-teman, ya, kepala sekolah, ya, dosen di kampus, rektor, ya, mereka adalah otoritas yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Juga pemerintah, ya, ada pemerintah yang mulai dari RT, RW, sampai presiden. Mereka otoritas yang Tuhan kirim buat setiap kita, memimpin hidup setiap kita. Bahkan juga otoritas bicara juga tentang pemimpin rohani. Ya, dari penatua, pembina rohani teman-teman, pemimpin komsel teman-teman, ya, pemimpin ibadah. Mereka adalah otoritas yang Tuhan percayakan. Mau nggak teman-teman berdamai dengan mereka? Ya, dan bahkan menjadi berkat, melakukan transformasi di dalam kehidupan mereka. Ya. Tidak ada yang mustahil, teman-teman bisa jadi berkat buat Tante Hana, ya, sebagai penatua. Meskipun teman-teman masih muda, Paulus menulis kepada Timotius, jangan kau menganggap engkau muda, gitu. Tapi jadilah teladan melalui apa? Kekudusanmu, perkataanmu, tingkah lakumu. Ya, kita bisa jadi teladan bagi orang-orang bahkan yang lebih tua dari kita. Itu bukan satu hal yang mustahil, ya. Dan yang terakhir, adalah kita bisa menjadi orang-orang yang bawa transformasi bagi komunitas kita, dan juga ketika kita berdamai dengan mereka, dengan komunitas kita, orang-orang yang membuli kita mungkin di sekolah, di lingkungan, rumah, atau dimanapun teman-teman berada. Ketika teman-teman mengampuni mereka, berdamai dengan mereka, teman-teman juga bisa mengubah hidup mereka. Ya, lewat apa? Lewat keintiman sama Tuhan. Ketika kita intim sama Tuhan seperti Yusuf, Tuhan kasih kepekaan. Kepekaan ketika dia di penjara, Tuhan bisa kasih hikmat menafsirkan mimpi, juru minum dan juru roti, ya, di kerajaan. Nah, meskipun dia sempat dilupakan gitu ya oleh si juru minum yang sudah diangkat kembali sama raja, tapi dia belajar tidak pahit, dia belajar berespon dengan benar. Ya, bahkan dia bisa mengalami perubahan hidup dan mengubah dunia saat itu. Karena apa? Dengan mimpi Firaun yang 7 tahun kelaparan itu, 7 tahun panen, ya, panen besar, Yusuf bisa mengelola perbekalan selama masa-masa sukar. Yusuf bisa menjadi pemimpin yang luar biasa. Nah, begitu juga dengan hidup kita, teman-teman. Kita bisa mengubah komunitas, bahkan kita juga bisa mengubah dunia.
Ada satu ayat firman Tuhan, ini ayat terakhir, di Mazmur 25 ayat 14, dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ini ayat favorit Kak Novi ketika Kak Novi merenungkan tentang intimacy ya, intim dengan Tuhan. Lewat keintiman dengan Tuhan, bergaul karib itu ya dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu, coram Deo. Tuhan bisa bukakan perjanjiannya, Tuhan bisa bukakan rahasia-rahasia yang kayaknya kok mustahil ya Tuhan bicara sama saya. Ya, Tuhan bisa bicara teman-teman, ke hidup teman-teman. Apa yang menjadi visi yang Tuhan inginkan juga Tuhan bisa bukakan. Bahkan ada rahasia-rahasia hidup orang lain ketika misalkan contohnya waktu Kak Novi konseling orang, ya ketemu orang yang belum pernah sama sekali Kak Novi kenal, tapi Tuhan bisa bukakan gitu loh. Oh, orang ini mengalami ini nih, gitu. Misalkan dia mengalami luka batin sama kakaknya gitu, atau sama tantenya, Tuhan bisa bicara, ya. Tuhan bisa pakai teman-teman seperti itu, bahkan lebih hebat lagi ya di dalam komunitas teman-teman, di sekolah, bahkan nanti di pekerjaan teman-teman. Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Kuncinya apa? Teman-teman intim sama Tuhan. Ya, teman-teman cari Tuhan 24 jam. Maka teman-teman juga akan mengalami perubahan hidup yang juga bisa membawa transformasi bagi lingkungan teman-teman. Ya, demikian apa yang Kak Novi sampaikan hari ini. Semoga jadi berkat buat teman-teman. Dan teman-teman terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Oke, Kak Hendro, saya kembalikan. Iya. Thank you Kak Novi buat ini apa namanya, buat sermonnya pada sore hari ini. Sama-sama. Ya, Kakak berharap ya semuanya nangkep ya apa yang Kak Novi katain, apa yang Kak Novin sampaikan pada sore hari ini. Ya, Kak Hendro percaya bahwa benar-benar lewat pengenalan kita akan Tuhan itu akan membawa transformasi yang luar biasa di dalam hidup kita, baik itu buat diri kita sendiri, keluarga kita, teman-teman kita, dan komunitas kita. Amin. Oke, yang lainnya Kak Hendro akan ada beberapa pengumuman. Pengumumannya, oke, pengumumannya seperti biasa ya. Untuk DLC kita ada Hops ya tiap hari Senin sama hari Jumat jam 9 malam. Jadi diajak kalau yang belum pernah ikut Hops itu apa? House of Prayer. Jadi kita sama-sama berdoa ya. Sama-sama cari Tuhan, sharing firman Tuhan, sama-sama dikuatkan dan sama-sama menguatkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita masih dalam rangka puasa raya sampai tanggal berapa ini? Tanggal 28 ya, sampai akhir bulan ini ya. Jadi Kakak tetap serukan puasanya tetap bijak ya, tetap jaga kesehatan, dan Kakak percaya kalau kalian sungguh-sungguh berpuasa cari Tuhan ya, seperti yang Kak Novi tadi bilang bahwa bukan Kak Novi bilang, tapi seperti yang firman Tuhan katakan di Mazmur 25 ayat 14 tadi itu ya, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang dekat dengan Dia gitu ya, dan perjanjiannya akan diberitahukan kepada siapa? Kepada saya pribadi, kepada Victor, kepada Shema, kepada kamu semua ya. Itu kemudian yang berikutnya Komsel live group kita tiap hari Rabu jam 7 malam kecuali Komselnya Kak Elita jam 6 ya. Nah, teman-teman yang belum join Komsel ya, ini yang Kak Hendro mungkin kelewat, maksudnya ada Ashley gitu ya. Kalau belum join Komsel bisa ya nanti join Komsel gitu ya. Nanti temannya Ashley yang ngajak Ashley untuk ini ya, untuk ajak Komsel ya, gitu. Oke, itu aja. Terus kemudian yang terakhir kita
nanti kita akan berdoa untuk tiga hal. Yang pertama kita mau berkati Kak Novi juga ya, karena sudah memberkati kita. Yang kedua kita juga mau berdoa bersama-sama karena kita bersukacita ya. DLC lagi bersukacita karena salah satu kakaknya akan menikah besok ya. Iya, Kak Dendi akan menikah besok ya. Gitu. Terus kemudian yang terakhir kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Yuk kita ambil waktu yang baik, persiapkan waktu, persiapkan hati kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan aku berdoa untuk Kak Novi Tuhan. Aku percaya, kami semua percaya Tuhan, kami memberkati Kak Novi, Engkau semakin pakai Tuhan setiap pelayanan yang Kak Novi lakukan Tuhan, apapun yang dia kerjakan dengan tangannya Engkau buat jadi berhasil. Engkau tambah-tambahkan hikmat, Engkau tambah-tambahkan kepekaan akan Engkau Tuhan, sehingga Engkau pakai Tuhan hidupnya untuk jadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau pakai Tuhan dimanapun dia berada Tuhan, dia akan jadi berkat dan memenangkan sebanyak mungkin orang untuk mengenal Engkau Yesus. Terima kasih Yesus untuk hamba-Mu ini. Kami juga lagi bersukacita Tuhan, DLC lagi bersukacita karena Kak Dendi besok akan menikah Tuhan dengan Kak Fani. Tuhan, Engkau yang memberkati pernikahan mereka. Biarlah kekudusan Allah turun atas pernikahan mereka, dan apapun Tuhan yang sudah mereka persiapkan, Engkau Tuhan memberkati apa yang sudah mereka persiapkan. Engkau juga memberkati Tuhan setiap resepsi maupun setiap pemberkatan nikahnya Tuhan di gereja besok, semuanya berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga ingat akan bangsa kami, begitu banyak hal Tuhan yang harus dibenahi Tuhan di negara kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau Tuhan Yesus, Engkau di atas segala bangsa, dan terutama Tuhan, Engkau di atas Tuhan Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia, Engkau pakai Tuhan setiap Pak Presiden kami, Pak Jokowi Tuhan, beserta menteri-menterinya dan jajarannya Tuhan, biarlah benar-benar Tuhan, Pak Jokowi ini benar-benar Tuhan memerintah Tuhan karena beliau takut akan Engkau Tuhan. Benar-benar dia Tuhan, benar-benar setiap kebijakan yang dia ambil Tuhan, itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan juga sanggup memulihkan Indonesia, Engkau sanggup Tuhan mengembalikan dari keterpurukan kepada kemuliaan-kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam segala area, dalam segala segi kehidupan Tuhan di bangsa ini Tuhan. Segi ekonomi, segi kesehatan Tuhan, segi apapun Tuhan yang bangsa ini lagi butuhkan hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa untuk kami Tuhan. Biarlah mulai dari hari ini Tuhan, kami ambil suatu komitmen yang baru. Untuk kami benar-benar Tuhan, mau berkomitmen untuk mengenal Engkau jauh lebih dalam lagi daripada sebelumnya. Supaya kami benar-benar Tuhan rindu, kami punya kerinduan Tuhan untuk bergaul intim, bergaul karib, untuk benar-benar Tuhan mengalami hubungan di mana kami jadi anak-Mu dan Engkau menjadi Bapa kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau pakai kami Tuhan jadi berkat dimanapun kami berada, baik itu di sekolah kami, di keluarga kami, dimanapun kami berada, kami akan jadi berkat, dan kami akan mengalami transformasi demi transformasi di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, semua yang percaya katakan amin. Oke, thank you Kak Novi, thank you semuanya, God bless you. Thank you, God bless semuanya. Thank you semua, God bless you. Itunya nggak ada.